Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersama anggota keluarga, ayah bunda kita, beserta anggota keluarga lainnya. Tidak lupa senantiasa kita curahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam hingga saat ini. Semoga kita istiqomah hingga akhir zaman. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang tokoh pahlawan muslim, yaitu Pangeran Diponegoro. Anak-anak pernah mendengar sejarah yang nama tokoh muslim Pangeran Diponegoro. Siapakah beliau ya? Kita tahu dulu profil Pangeran Diponegoro, bahwa beliau lahir di Nganyar, Yogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785. Nah, beliau memperistri Raden Ajeng Ratu Ratnaningsih. Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh utama dalam peristiwa Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Lahir dengan nama Mustahar. Dia lahir dari seorang selir sultan tadi yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Nah, Pangeran Diponegoro menolak untuk diangkat menjadi raja. Beliau menolak sekali permintaan ayahanda Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Sedangkan Diponegoro lebih tertarik dengan kehidupan yang merakyat dan keagamaan. Nah, sebagai cucu seorang raja dari garis ayahnya dan cucu seorang ulama atau kiai berpengaruh dari garis seorang ibu, maka ketika melihat kejayaannya terus melemah dan banyak dicampuri orang asing, Diponegoro pun merasa resah sekali. Maka ketika melihat kerajaannya terus melemah dan banyak dicampuri orang asing, ada seorang sejarawan mencatat, Saleh Ajamhari namanya, mengatakan Diponegoro memandang pemerintahan yang dijalankan adiknya yaitu Hamengkubuwono IV itu lemah, lemah baik dalam pikiran dan hatinya, karena rela diperbudak orang-orang barat. Kebiasaan berpakaian secara Eropa dan kebiasaan minuman keras merupakan penodaan terhadap keyakinan agama dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh orang Jawa. Jadi Pangeran Diponegoro menolak sekali. Diponegoro menganalogikan masyarakat Kesultanan Yogyakarta dengan masyarakat Arab pra-Islam yang disebut masyarakat jahiliyah, kata seorang sejarawan tadi. Nah, karena keadaan itu dia pun mulai menyingkir dengan pergi ke gua-gua meniru kebiasaan Muhammad sebelum menjadi nabi. Bukan hanya itu, ia pun berkelana ke masjid-masjid atau dari pesantren ke pesantren di pelosok desa. Pada satu titik tertentu, ia pun menanggalkan baju kebesaran tradisionalnya dan sekaligus mengganti namanya. Apa kata Pangeran Diponegoro? Namaku bukan Dipanagara lagi, tapi Abdul Hamid. Nah, kalau lidah orang Jawa mengatakan itu kurang pas tapi sebenarnya dalam bahasa Arabnya adalah Abdul Hamid. Sejak itu Diponegoro selama Perang Jawa mengenakan pakaian ulama yang berwarna putih atau hijau, warna yang disukai Nabi Muhammad. Bahkan sampai ada seorang anggota pasukan Belanda yang seorang seniman, Haji Pitman, melukis Pangeran Diponegoro dengan pose memakai pakaian kebesaran ala seorang ulama. Seorang seniman Belanda bahkan tertarik dengan sosok beliau.
hingga melukisnya. Nah, sebagai seorang muslim penganut tarikat tarikat Sakarya, Pangeran Diponegoro bercita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya perjuangan Diponegoro itu adalah ingin mengubah masyarakat dari Kesultanan Yogyakarta menjadi masyarakat dalam wadah balad. Apa itu balad? Negara Islam. Ia pun yakin bila pembentukan balad Islam hanya bisa dicapai dengan perang sabil terhadap kafir barat. Jadi beliau ini sangat menggelora, sangat menggebu-gebu untuk melakukan perang, yaitu namanya perang sabil terhadap kafir barat. Pilihan dan cita-citanya serta sikapnya yang mau berbaur dengan rakyat itulah yang membuat perlawanan Diponegoro mendapat dukungan, pengakuan, dan legitimasi dari para pemimpin masyarakat. Para Demang, Bekel, kiai terkenal Kiai terkenal pada saat itu ada Kiai Mojo, ada Kiai Nyangi, Kiai Kuaron, Kiai Tatoyani, serta para ulama sahabatnya dari berbagai daerah menyokong gerakan. Sampai seorang Peter Carroll namanya itu mencatat ada 112 kiai, 31 haji dan 15 syekh dan penghulu yang sepaham dengan Diponegoro. Bukan hanya itu, dalam Babad Dipa Negara versi Surakarta disebutkan bahwa banyak tumenggung dan ribuan penemu mantri pangeran hampir tiap malam datang ke Tegarejo. Tegarejo itu adalah markas perlawanan Diponegoro yang mereka berjanji setia dan akan mendukungnya dalam melakukan perang sabil. Yaitu apa perang sabil? Perang suci di jalan Allah. Apa sih alasan Pangeran Diponegoro berperang bertahun-tahun melawan Belanda? Adalah untuk mendirikan balad Islam di Jawa. Dalam Babad Diponegoro disebutkan waktu beliau ditanya oleh De Kock tentang tujuan perang, jawabnya apa? Untuk meninggal, untuk apa? Hanya untuk meninggikan agama Islam. Pada era Diponegoro pun sudah ingin menegakkan agama Islam, karena Diponegoro tidak setuju dengan budaya-budaya barat yang masuk pada saat itu. Kerajaan Islam Mataram Yogyakarta memilih sistem pengadilan syariah yang dikenal dengan nama Pengadilan Serambi karena dilaksanakan di Serambi Masjid Agung. Hukum yang didasarkan pada syariat agama yang ketat disebut dilarang dan digantikan dengan hukum Belanda. Jadi pada saat itu sudah ada penerapan hukum syariah, tapi dilarang dan digantikan dengan hukum Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro sangat berjuang untuk berjuang bertahun-tahun. Menurut perjuangan membersihkan kembali agama Islam yang ternodai oleh pengaruh Barat menjadi alasan perjuangan Pangeran Diponegoro. Ada 200.000 atau sepertiga penduduk Mataram Islam yang mati syahid dalam perjuangan tersebut. Masya Allah. Jadi Pangeran Diponegoro itu dia dikenal sebagai yang memiliki sifat rendah hati dan tidak tamak atau serakah, sekaligus berjiwa kerakyatan. Beliau berhasil menyatukan santri-santri, bangsawan dan para kiai untuk melawan penjajah, untuk memperjuangkan Islam. Yang saleh dan soleha, bahwa kepemimpinan Pangeran Diponegoro patut dicontoh seorang pemimpin, harusnya oleh seorang pemimpin saat ini. Karena ada 3 hal penting yang menggambarkan kepemimpinan Pangeran Diponegoro yang seharusnya dihayati dan menjadi contoh bagi pemimpin. Yang pertama, sifat kepemimpinan Pangeran Diponegoro yang merakyat. Yang kedua, kepemimpinan yang bersifat interaktif faktor atau kepemimpinan kebangsaan. Dan ketiga, karisma kepemimpinan. Meskipun Pangeran Diponegoro merupakan keturunan bangsawan, tetapi lebih banyak berkecimpung dengan masalah rakyat dan sangat memperhatikan persatuan
juga berhasil menanamkan sifat kepahlawanan dan harus menjadi contoh bagi kepemimpinan sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, bahwa hikmah dari kisah Pangeran Diponegoro bisa kita teladani bahwa beliau adalah seorang yang sangat merakyat, menolong rakyatnya dan menegakkan agama Islam, tidak suka dengan kejahilan yang terjadi pada masanya saat itu. Untuk kita saat ini bisa mencontoh, bisa meneladani sifat-sifat dari karisma seorang Pangeran Diponegoro. Baiklah anak-anak, bisa saja akhiri majelis pagi pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.